Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darmawan dari Belanja Saham Sore. Oke, pada video kali ini ya kita akan ngebahas beberapa saham yang mudah-mudahan sih perform ya di minggu depan. Jadi saham-saham ini saham-saham pemilihan teman-teman sendiri ya yang udah melakukan voting di channel Telegram Belanja Saham Sore. Nah, oke, kita lihat dulu ya saham apakah ya yang kelima saham itu kira-kira performs di minggu depan. Nah, dari sebanyak 340 orang yang melakukan voting ya, di sini kelima saham tersebut ada saham BRIS. Wow, 78 orang atau sebesar 23%-nya nih. Teman-teman milih saham BRIS ya. Kemudian ada saham Telkom sebanyak 53 orang, kemudian saham Pegas 37 orang, kemudian saham Antam dan BES itu 35 orang masing-masing ya. Nah, ini yang unik BRIS ya, ada sebanyak 78 orang. Apakah memang teman-teman punya barangnya nih dari bawah nih BRIS atau memang nyangkut ya di atas? Oke, apapun itulah Beb. Itu karena kan memang pilihan teman-teman ya. Nanti akan coba kita ulas dengan metode teknikal ya, teknikal sederhana. Kita lihat support resistennya seperti apa, kemudian kita juga pengen ngeliat nanti kira-kira minggu depan dia akan bergerak di kisaran berapa. Dan kita juga kan memang punya tools ya, apakah memang cocok untuk harian atau enggak gitu ya. Kemudian kalau misalkan batasan swing sampai mana, insya Allah akan kita ulas sampai situ ya teman-teman. Jadi kelima saham tadi teman-teman amati ya, nantinya dia akan bergerak kemana. Kemudian batasan stop loss jika teman-teman pengen di hold. Dan sekarang mungkin average-nya itu teman-teman di bawah saham tersebut di harga lastnya sekarang. Jadi teman-teman perhatikan dan teman-teman harus disiplin di area tersebut ya. Jadi di sini saya akan mencoba, mudah-mudahan saja bisa teman-teman pakai ya area-area tersebut sehingga teman-teman bisa nyaman untuk pegang saham tersebut atau baru ngambil saham tersebut. Oke, untuk mempercepatnya kita coba ke saham yang pertama ya, itu ada saham BRIS. Oke, kita ke BRIS. Baik teman-teman, kita langsung aja ya ke saham pilihan hasil voting di channel Telegram BSS. Ini untuk yang pertama ini saham BRIS ya. Wow, cukup banyak sekali nih orang yang milih saham BRIS. Kira-kira ini masih pegang barangnya atau malah nyangkut di atas ya? Karena serem sekali nih, kita lihat di sini udah terjadi koreksi yang cukup lumayan dan ini masih bisa dikatakan sideways ya di sini. Dan ini juga kita lihat area gapnya ini belum ketutup ya, di 1200-an belum ketutup di situ. Jadi memang kita harus waspada ya, karena takutnya teori teori gap itu benar-benar harus ditutup ya. Itu cukup lumayan kalau misalkan besok dia koreksi, cukup lumayan kalau sampai ke area gap gitu ya. Apalagi sekarang kan ada ini nih, info ataupun news tentang Ustadz Yusuf Mansur yang menjual saham BRIS-nya ya. Itu biasanya mempengaruhi psikologis para trader ya, ataupun mempengaruhi kondisi pada saat nanti live market gitu ya. Ya bisa jadi karena orang yang terlalu takut bisa ikutan jual juga besok nih teman-teman. Jadi harus waspada ya besok. Dan yang sudah punya barang ini apalagi yang di atas ya, mau nggak mau memang harus ngambil langkah ya. Apakah memang harus cut loss ataupun memang harus average down, teman-teman silahkan, tergantung dari modal itu sendiri ya, apakah memang cukup untuk average down ataupun memang tidak gitu ya. Tapi secara prospek jangka panjang ini BRIS ini memang potensinya cukup besar ya, karena memang akan menjadi memang bank syariahnya BUMN juga ya. Karena ini kan mergernya dari ketiga bank BUMN ya, bank syariah BUMN ini ketiganya merger dan memang katanya akan menjadi 10 bank syariah terbesar di dunia. Ini biasanya sih kalau kita lihat secara jangka panjang harusnya oke ya. Dan kalau target saya sih sebetulnya
secara hitung-hitungan saya ya ini level break 2000 sih harusnya bisa gitu untuk saham BRIS ini ya. Harusnya bisa untuk 2000, cuman karena sekarang newsnya masih belum terlalu pasti ya, bukan pasti sih, tapi di sini belum benar-benar apa ya, aksi yang memang sudah dilakukan sehingga memang tok itu tuh memang udah jadi bank syariah gitu ya. Mungkin seiringnya waktu nanti saham BRIS ini akan mengikuti dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya. Cuman kalau misalkan kita bagi para technical ya kita harus disiplin antara support dan resistennya ya. Nah, kalau misalkan yang belum punya barang, ini menjadi kesempatan yang sangat-sangat bagus ya. Karena memang dengan adanya berita yang seperti tadi pasti itu akan koreksi terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman kita lihat ya. Kita amati jika memang dia minggu depan ini BRIS akan koreksi ya. Silahkan mulai dari sekarang di watchlist saham BRIS, kemudian ini area support dan resistennya saya akan mengambil di area yang ini ya. Di area candle yang ini saya akan mengambil area 935 kemudian ke 1130 ya. 1130. Ingat, jika memang dia koreksi, besok koreksi nih, kemudian belum sampai ke 1130. Nanti dulu gitu, hold dulu. Kita tunggu dulu ketika dia breakdown di 1130. Nah, kemudian setelah itu dan saya akan membagi dua candle yang ini. Itu akan menjadi area support terdekatnya lagi yang baru. Nah, mungkin strategi saya akan mulai masuk ketika dia baru menyentuh 1130 kemudian berada di area tengah candle yang ini. Dan batasan stop lossnya ya di bawah 935 tentunya ya. Di bawah 935. Tapi ingat, kita di 1130 minimal kita nandain dulu lah. Nandain lot kita beli gitu. Berapa, 1 lot, 2 lot silahkan. Itu tergantung dari modalnya. Mau langsung 100 lot, 1000 lot silahkan juga, itu tergantung dari modalnya. Yang penting ketika dia di bawah turun, teman-teman masih ada dana. Itu aja. Nah, karena batasan saya ketika dia udah breakdown MA20, saya mungkin akan menunggu di bawah MA20-nya atau mendekati MA60-nya. Jadi kemungkinan ada di harga segini, 935 sampai dengan area 1000. Seperti itu. Jadi silakan yang belum punya barang di watchlist sekarang, kemudian areanya silakan mulai dikotret-kotret ya mulai dari sekarang. Seperti itu, karena kalau kita ngelihat secara weekly-nya dari saham BRIS ini, dia kemungkinan akan menuju atau mendekati MA5-nya. Dan ini kan terjadi candle doji ya, di mana candle doji yang terjadi di minggu kemarin itu dia tidak bisa higher high. Dia tidak naiknya tidak bisa lebih tinggi daripada high di weekly sebelumnya. Jadi ini market masih ragu-ragu nih, kira-kira mau langsung naik ataupun mau dibawa turun dulu gitu. Tebakan saya dia akan dibawa turun dulu di bawah 1130. Itu aja. Jadi kalau misalkan di bawah 1130 silakan mulai cicil dan pastikan dananya ada. Gitu ya. Dan bagi yang nyangkut di atas yang masih mungkin masih punya di atas 1300, 1400, 1500, kalau tidak ikhlas buat cut loss dicicil juga gitu ya. Dicicil bertahap saja, dicicil bertahap, tidak jadi masalah, dicicil bertahap. Karena memang ini prospeknya bagus. Atau kalau misalkan memang mau tidak mau, misalkan yang hanya punya di 1330 nih atau 1350, mending cut loss di 1200-an itu. Kalau ternyata memang tekanan jualnya besok tinggi gitu ya. Nah, ini kita lihat besok. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung juga, belum bisa mengeksekusi dan belum bisa bikin strategi apakah saya harus hold ataupun saya freeze down ataupun saya cut loss, teman-teman japri pada saat jam market ke saya ya. Langsung ke channel ke ID Telegram saya @carikangdar21. Silakan teman-teman siapapun yang mendengarkan ini silakan kalau mau chat, dan kalau yang punya memang benar-benar punya saham BRIS. Oke, it's okay. Itu untuk saham BRIS ya. Karena kalau misalkan berdasarkan dari aplikasi ataupun dari screening dari tools screening dari BSS, BRIS ini cocok untuk harian. Yang hariannya itu dia mempunyai sukses rate naiknya itu setiap hari 80%. Artinya si BRIS ini selama 30 hari dia selalu naik terus. Dia selalu bikin high terus gitu ya. Minimal 2-3% itu dapat gitu ya. Nah, tapi yang tidak biasa dengan analisa seperti ini ya jangan gitu ya. Karena ini juga analisanya ada titik-titik tertentu ketika kita akan melakukan buy-nya kapan, buy-nya di berapa, pakai time frame berapa ataupun yang lain sebagainya itu ada.
Jadi teman-teman silahkan mengikuti analisa yang tadi yang ada di saya memakai investing. Di situ ada areanya. Yang belum punya barang ini adalah emas. Jadi silakan yang belum punya barang. Tapi kalau misalnya yang punya barang ya dengarkan yang apa tadi saya bilang. Kalau misalkan tidak ikhlas buat cut loss, silakan bertahap average down di area tadi gitu ya. Kalau di bawah 600 lagi atau di bawah 500 lagi kayaknya tidak mungkin gitu ya. Karena memang itu terlalu jauh juga koreksinya. Dan kalaupun memang Ustadz Yusuf Mansur menjual juga kan average-nya dia kan sekitar 500-600. Jadi nggak mungkin di bawah 600. Oke, itu untuk saham RIS. Selanjutnya kita akan lanjut ke saham yang berikutnya. Baik teman-teman, sekarang ke saham pilihan yang kedua ya, pilihan teman-teman untuk saham Telkom ya. Mungkin teman-teman di sini banyak yang pegang barang Telkom karena kenaikan kemarin itu sangat signifikan sekali ya, lumayan ya. Jadi 2 hari terakhir kemarin itu naiknya cukup lumayan. Kira-kira teman-teman punya barangnya atau enggak? Oke, let's see, kita akan lihat ya Telkom untuk minggu depan apakah dia masih akan naik ataupun tidak. Oke, let's go. Nah, oke, kita ke saham yang kedua ya. Saham favorit pilihan BSS. Jadi ini saham favorit pilihan teman-teman ya. Saham Telkom. Wah, ini keren nih Telkom. Telkom 2 hari ini mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Kalau kita lihat secara daily, wah ini 2 hari ini oke lah. Ini terlepas dari ada berita positif ya, karena laporan keuangan di kuartal ketiga ini untuk Telkom itu maknyus, jadi keren lah. Dan ini juga dia udah kalau secara tren ya, di sini Telkom kan memang downtrend ya, cuman dia sepertinya akan berusaha untuk merubah nasibnya. Jadi ini akan merubah nasibnya, dan ini kalau kita lihat juga moving average-nya cenderung naik ya, naik, akan breakout ataupun akan golden cross ke MA20 ini ya. Perhatikan ya, mungkin 2 atau 3 hari ke depan ya, di minggu depan lah kemungkinan dia bisa golden cross MA20 atau MA5-nya memotong garis MA20 ke atas ya tentunya. Nah, kita lihat juga di sini untuk saham Telkom ini ya. Ini ketika terjadi kenaikan kemarin, ini ada berita dari news positif ya, dari laporan kuartal ketiga itu ya, dari kuartal ketiga dari saham Telkom. Kalau misalkan kita lihat secara candle, dia juga ternyata sudah breakout resisten di 2760 teman-teman. Jadi saham Telkom ini sudah menembus breakout di atas 2760 ya. Sehingga 2760 itu menjadi support terbarunya ya. Support terkuatnya dia itu di 2760. Nah, bagaimana jika 2760 ini dia breakdown ya? Kemungkinan dia akan ke sini teman-teman. Kita akan cari yang paling sering dari support resistennya. Kita akan cari. Nah, imajinasi saya support resistennya ada di sini. Di 2700. Nah, betul. Di 2700 itu adalah support selanjutnya jika 2760 itu dia breakdown ya, atau jebol ke bawah. Kita lihat juga close kemarin teman-teman, Telkom ini dia di resisten 2830. Kalau saya perhatikan dia memang close-nya pas banget nih di resisten 2760 ya. Oke, kita pertebal. Sip. Di 2830, sorry teman-teman, dia di resisten 2830, close-nya pas di resisten. Nah, untungnya nih bagi yang punya Telkom, kemungkinan besar besok masih akan naik gitu ya. Kalau saya lihat sih besok di hari Senin market cenderung masih akan naik ya, karena memang ya seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya, ada efek positif dari kemenangan Joe Biden dari Presiden Amerika ya. Selamat untuk Presiden baru Amerika. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Presiden baru sekarang bisa lebih ini ya, lebih bersahabat market ya. Dan sektor-sektor tentunya yang berkaitan juga yang menjadi tujuan dari kampanye-nya dia dulu kan. Mudah-mudahan
terus semakin naik gitu ya, kondisinya semakin oke lah. Cuman kalau misalkan naik tiap hari rasanya tidak mungkin gitu ya, tapi ada kalanya dia akan terjadi koreksi tapi masih trennya masih bagus gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ternyata menemukan saham tiap hari naik gitu ya, pasti suatu saat dia akan koreksi mengayun dulu ke bawah, kemudian baru kalau tren secara jangka menengahnya dia masih oke, dia pasti akan melanjutkan kenaikannya lagi di tren jangka pendeknya teman-teman. Nah ini yang punya barang nih, jadi ada dua persepsi ya, jadi ada dua sisi nih, yang punya barang dengan yang belum punya barang gitu ya. Bagi yang belum punya barang, ini sebetulnya udah high risk ya. Udah high risk nih bagi yang belum punya barang, karena kenapa? Karena di sini kita lihat kenaikannya lumayan signifikan, sedangkan kalau dari analisa kita ya, ini jarak antara candle dengan MA5-nya sudah terlalu jauh. Ini jarak antara candle dengan MA5-nya sudah terlalu jauh ya. Ini di sini di atas, sedangkan MA5-nya masih ketinggalan di bawah. Jadi ini biasanya si MA5 ini akan ditungguin sama si candle, dan cara nunggunya bagaimana ataupun cara nunggunya supaya si MA5 ini naik adalah menurunkan harga. Menurunkan harga di sini berarti akan ada koreksi. Betul teman-teman yang ngejawab koreksi, betul. Nah, jadi di sini akan ada koreksi. Jadi kalau misalkan besok nih ya, kalau misalkan besok dia tidak bisa close di atas 2850 atau kemudian dia mantul dari 2890, itu teman-teman hati-hati ya. Teman-teman lebih baik menunggunya di mana? Menunggunya di dekat area 2800 atau lebih baik jika dikasih di bawah 2800. Tapi maksimal teman-teman amati itu sampai dengan MA5-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan si candle sudah jauh dari MA5, teman-teman nggak usah takut ketinggalan buy, nggak usah. Karena nanti cenderung dia akan turun mendekati MA5-nya. Camkan itu ya. Karena dia pasti akan turun mendekati MA5-nya, sedangkan sehingga teman-teman tunggu aja nanti dekat-dekat MA5-nya, di situ aja. Kalau misalnya untuk Telkom ini ya sekitar 2700 lah, 2700 2800 ya, area itulah. Area itu teman-teman harus pegang. Karena memang ketika dia koreksi ini MA5 itu lama-lama dia akan naik ke atas. Oke? Itu bagi persepsi yang memang belum punya barang. Nah, bagi yang belum punya barang juga di sini kita lihat dari weekly ya, dari weekly-nya bagaimana. Ini weekly 1 week. Oke, ini dia. Kita tunggu. Mudah-mudahan menarik ya di weekly-nya juga. Nah, ini oke. Ini di weekly-nya lumayan juga nih. Di weekly-nya lumayan, kalau kita lihat ini kalau di weekly-nya sih belum ininya apa? Resistennya di 2890 ya. Tapi teman-teman bisa hold selama masih di atas 2000. Ini MA5-nya ada di MA5 2700. Nah, itu dia. Betul yang tadi saya sebutkan 2700. Jadi teman-teman kalau misalkan belum punya barang juga ya berarti aman lah ya untuk daily, untuk weekly batasannya memang MA5. Makanya tadi saya bilang di area 2700 2800. Jadi yang belum punya barang jangan takut ketinggalan nih beli saham Telkom nih, karena nanti pasti akan ada koreksi nih. Sabar dulu aja gitu ya. Jangan terlalu gerusak-gerusuk gitu ya. Nanti takutnya ketika teman-teman beli malah dia zong turun ya. Sering seperti itu kan? Ya, saya juga pernah. Jangan seperti itu. Nah, di sini yang belum punya barang tadi bisa hold ya, karena memang akan ada koreksi dia untuk Telkom. Tidak mungkin 1 sampai 4 candle dia berwarna hijau. Pasti dia akan ada muncul candle merah. Atau paling tidak besok akan muncul candle pembalikan arah atau fullback ke bawah. Siapa tahu seperti itu. Jadi perhatikan besok hari Senin ya. Karena antara hari Jumat dengan hari Senin itu adalah candle krusial. Kalau memang teman-teman pengen ngelihat weekly. Oke? Itu bagi persepsi yang memang belum punya barang. Sedangkan sekarang yang sudah punya barang, di harga berapa dulu nih kira-kira punya barangnya? Coba saya tebak ya. Mungkin teman-teman punya harga barang di 2600 sampai dengan 2760 ya. Saya ambil di close-nya hari kemarin, hari Kamis ini yang candle yang panjang ini. Ya, kalau misalkan teman-teman punya barang,
Baiknya jika besok muncul candle doji ataupun shooting star, teman-teman jual. Cukup itu aja saran dari saya ya. Nanti kalau dia koreksi, teman-teman ambil lagi gitu ya. Nah itu, tapi kalau misalkan memang itu bagi yang daily ya, ataupun daily ataupun swing pendek gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk jangka panjang gitu ya, silahkan di hold. Nanti ketika dia koreksi ke area 2700, 2800, silahkan beli lagi. Itu ya. Jadi selama di atas MA5 dia koreksi, silahkan teman-teman beli lagi. Itu bagi yang belum punya, bagi yang sudah punya barang. Karena memang dia niatnya tentunya yang beli Telkom ini dia pastinya investor ataupun dia jangka panjang lama tahunan 1, 2, 3, 4, 5 tahun ke depan ataupun berapa lah. It's okay karena memang ya berfundamental bagus ya untuk saham Telkom ini. Memang favorit bagi orang-orang yang memang penyuka Telkom ya. Itu bagi yang memang dia niatnya untuk jangka panjang ya, dan itu diambil dari sudut pandang yang memang dia sudah punya barang. Kalau yang belum punya barang, jangan gerusak-gerusuk pengen beli besok nih. Kita lihat dulu besok. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa breakout di atas 2850 atau maksimal 2890, itu kemungkinan dia akan koreksi. Atau bahkan hari Senin nanti besok dia akan muncul candle pertanda atau warning buat kita nih. Nah kayak seperti ini nih teman-teman di daily ya, candle warning itu. Ini kan naik nih, ini naik ya. Kemudian ini ada candle pembalikan arah atau shooting star, tailnya panjang di atas. Kemudian ini candle pertanda bahaya, warning buat kita yang punya barang. Di sini dijual lah. Kalau tidak dijual, wassalam. Dia turun sampai dengan segini ya teman-teman. Oke, jadi setiap candle ataupun setiap saham, indeks ataupun apapun, kalau memang yang bermazhab di candle itu harus perhatikan bentuk-bentuk candle, kegunaan candle segala macamnya. Silahkan pelajari, banyak di Google seperti itu ya. Untuk teman-teman bisa ikut salah satu grup premium yang memang mempelajari hal seperti itu, teman-teman bisa ambil kok. Jadi apa yang teman-teman bayar tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman selamanya teman-teman. Jadi jangan menganggap adanya premium di grup A, B, C, D itu memperkaya yang punya grup. Tidak seperti itu juga, karena memang mereka juga kan memberikan ilmu gitu ya, dimana bisa membimbing dan segala macamnya, dan tentunya itu hal yang wajar pada saat sekarang ini ya. Jadi teman-teman silakan filter, kalaupun memang dari analisa saya, dari analisa BSS ini bermanfaat, silakan diambil areanya di mana, kemudian kita harus bagaimana. Yang punya barang ataupun yang belum punya barang sudah saya sampaikan tadi untuk saham Telkom. Kalau misalkan saya pakai dengan tools BSS, Telkom tidak menarik untuk harian teman-teman. Itu tidak menarik ya untuk harian. Wah, pokoknya jauh lah untuk Telkom karena kenaikan hariannya tidak, volatilitasnya tidak terlalu panjang dan lebar, jadi susah lah gitu ya. Nah ini tidak menarik kan, yang warna hijau-hijau putihnya itu kebanyakan putih, jadi tidak menarik untuk pakai tools BSS. Oke, seperti itu untuk saham Telkom. Nanti kita akan beralih ke saham lainnya ya teman-teman. Silakan kalau misalkan ini dari saham Telkom juga ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman japri saja. Oke, see you. Yuk kita ke saham selanjutnya. Nah, halo semuanya. Tadi kita udah ngebahas saham Telkom ya. Jadi Telkom ini memang 2 hari ke belakang ini naik ya. Jadi kalau misalkan yang punya Telkom, mantap lah. Nah, tapi di sini kita harus lihat memang meskipun pada saat ini dia sedang naik ya. Jadi teman-teman memang harus ngelihat up dan memang berniatnya itu ketika kita beli saham Telkom yang memang mempunyai market caps yang besar. Jadi kita harus jelas nih kira-kira mau kita apakan. Apakah memang mau trading ataukah memang mau invest. Jadi harus jelas ya. Jadi tadi kan kita udah lihat nih supportnya di mana, resistennya di mana. Jadi tinggal sekarang kembali kepada teman-teman. Teman-teman mau apakan itu Telkom ya. Oke, kita ke saham yang ketiga ya. Itu ada Pegas. Jadi teman-teman yang pegang Pegas, simak baik-baik ya untuk saham Pegas. Oke, cak. Baik teman-teman, kita ke saham yang ketiga ya. Tiga besar dari saham pilihan teman-teman. Pegas.
Oke, Pegas daily sip. Nah, kita lihat secara tren ya. Untuk Pegas ini sebelumnya dia sempat downtrend ya. Sekitar bulan September 2020, kemudian bulan kemarin ya, bulan Oktober akhirnya dia berhasil breakout atau golden cross MA20, MA5 ke MA20. Nah, dan saat ini untuk Pegas ini ada kemungkinan terbesar dia akan golden cross juga MA60 nih. Cuman memang ini butuh beberapa candle ke depan ya, dengan catatan dia memang cenderung sideways up ya. Nah, ini kan sideways kemudian agak up, ini sideways up ya. Nah, untuk Pegas itu sendiri jadi masih sideways up ya, dan kemungkinan besar akan kembali ke uptrend ya. Ini nanti kalau perjalanannya, kalau misalkan teman-teman tarik garis ya, atau kita tunggu beberapa candle ke depan, ini akan naik, kemudian dia akan naik juga sehingga bisa golden cross MA60. Nah, di manakah support resisten daily untuk Pegas? Kalau saya ambil Pegas ini ada resisten di sini teman-teman. Jadi di sekitaran 1110 itulah resistennya. Kemarin hari Jumat dia sempat sentuh ya, malah di atas 1110. Tapi sayang sekali closingnya masih di bawah itu ya, closingnya masih 1105. Beberapa hari ke belakang juga dia sempat menyentuh 1110, kemudian pada akhirnya dia koreksi ya, koreksi di sini. Tapi tidak jadi masalah, besok akan ada percobaan yang ketiga untuk Pegas untuk breakout atau dia nanti close-nya di atas 1110. Karena itu ini ya, kunci sekali gitu ya. 1110 itu adalah resisten kuncinya dia. Kalau misalkan dia berhasil close di atas itu, it's okay, dia pasti akan menuju resisten selanjutnya. Nah, resisten selanjutnya dia jika terjadi breakout maka akan ke sini teman-teman. Akan ke 1150-an ya. Akan ke 1150-an. Jadi lumayan lah gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang di bawah 1000 sih, boleh hold aja gitu ya. Karena saat ini belum ada sinyal, benar-benar sinyal sell lah ya. Belum benar-benar ada sinyal sell bahwa memang kita harus benar-benar jualan di saham Pegas. Jadi belum ada. Ini cenderung kalaupun koreksi itu masih koreksi wajar ya. Atau teman-teman bisa batasin di area low-nya itu atau support terdekatnya itu di sini teman-teman, di 1050. Di 1100. Nah, itu di 1100 ya. Kalau misalkan teman-teman masih hold barangnya sampai dengan saat ini, silahkan. Jika memang dia masih berada di 1100 apa 1065 ya, ini sebentar. 1160 teman-teman ya. Di 1160. Nah, 1165. 1065 ya. Jadi kalau misalkan masih di atas 1065 sih boleh teman-teman hold ya barangnya, karena itu juga jadi area support terkuatnya weekly kemarin ya. Itu jadi support terkuatnya. Kalau misalkan itu terjadi breakdown, maka dia kemungkinan akan di bawah 1000 lagi, atau dia akan berada di area 990. Nah, kalau udah di bawah 1000 atau di kisaran harga 900-an, ya itu kemungkinan dia cenderung akan trennya juga akan kembali downtrend ya tentunya ya. Jadi tidak benar-benar tidak akan mampu up lagi ke uptrend gitu ya, malahan balik lagi ke tren semula yang downtrend. Jadi waspada ya, selama di atas 1065 teman-teman masih bisa pegang. Nah, kuncinya tetap besok ya, lagi-lagi kuncinya di hari Senin. Dia bisa close di atas berapa nih kira-kira? Mudah-mudahan sih di atas 1110 ya. Justru kalau lebih bagus lagi di atas 1150 untuk Pegas. Jadi silahkan ya, yang punya barang boleh beli besok ya, yang belum punya barang boleh beli besok. Nih sekali lagi, yang belum punya barang besok boleh beli, tapi batasan stop lossnya terdekatnya 1065. Selama di atas 1065 boleh hold.
Apalagi kalau misalkan besok bisa close di atas 1110. Nah, bagi yang sudah punya barang, tentunya pasti yang punya barangnya ya sekitaran segini ya, ini di candle merah ya. Tapi nggak tahu nih kalau punya barangnya udah jauh-jauh hari, karena memang ini Pegas udah lumayan ya turunnya juga gitu ya. Apalagi ketika terjadi awal-awal pandemi ini turunnya cukup lumayan. Jadi ini Pegas saat ini sih dia, saya lihat dia masih akan naik gitu ya. Dia masih akan naiknya asalkan kuncinya ya tadi 1065 itu tidak boleh jebol. Oke, itu untuk yang belum punya Pegas. Besok boleh beli silahkan. Asal kuncinya yang tadi angkanya. Yang sudah punya juga mau average down juga boleh ya. Cuman ya di sini teman-teman harus benar-benar disiplin ya. Jadi kalau misalkan besok average down, kemudian yang kemarin beli dia berhasil breakdown, ya teman-teman keluar dulu yang kemarin average down-nya gitu. Yang lainnya kalau misalkan masih pegang ya boleh aja masih dipegang dulu. Tapi di sini kan kita niatnya kembali ya, kita mau apa nih di Pegas, mau jangka pendek, mau jangka panjang, itu tergantung teman-teman ngambil keputusannya, niat ngambil Pegas ini buat apa. Tapi kalau misalkan kita berkaca ke weekly nanti kira-kira di minggu depan ya, weekly juga bagus. Weekly bagus, masih di atas MA5 juga. Masih di atas MA5 juga di 1050. Jadi masih di atas 1050, jadi masih bisa di hold ya. Di atas 1050 dan tadi di daily-nya 1060. Kalau misalkan memang mau swing weekly boleh aja dipegang selama di atas 1065. Kalau misalkan di sini juga kita ngelihat ini udah ada perbaikan ya trennya ya. Oh sorry, ini belum, MA5-nya masih di bawah. Ini secara weekly masih downtrend. Secara weekly masih downtrend ya. Jadi teman-teman hanya batasin selama masih di atas MA5. Paling seperti itu ya untuk Pegas secara swing. Jadi kalau misalkan secara weekly-nya. Kalau misalkan kita ngelihat juga di sini nih. Kita lihat di sini secara trend line-nya. Kalau coba kita tarik garis trend line seperti ini. Oke. Nah, ini garis support trend line-nya itu ada di sekitaran 960-an, teman-teman. Jadi ini selama garis trend line ini masih belum breakdown sih, dia cenderung masih akan naik gitu ya. Jadi teman-teman tinggal persiapkan diri saja nih kira-kira mau seperti apa nih di saham Pegas. Kalau misalkan kita tarik di sini juga kan kita kelihatan ya dia mau kemana gitu ya. Nah ini ya kemungkinan dia akan menuju ke area MA60. Nah ini kemungkinan sih akan menuju ke area MA60. Jadi silahkan, mudah-mudahan sih masih naik ya untuk Pegas. Apalagi kan sekarang harusnya minggu depan akan ada terjadi sentimen-sentimen positif lah 1-2 hari ke depan. Masih Senin Selasa kita masih bisa oke lah, kita masih bisa trading ibaratnya gitu. Nah itu untuk saham Pegas ya. Nah kalau misalkan kita lihat secara analisis dari BSS ya, tools BSS, Pegas ini kalau kita ngelihat ini pola hijaunya juga lumayan ya, kenaikan hariannya. Cuman ini berpola nih, tidak naik 2 hari besoknya naik, tidak naik 1 hari besoknya naik nih, warna hijau naik. Ini oke. Nah kalau misalkan kita kasih kisi-kisi ya untuk Pegas, kalau misalkan hari Senin besok dia nggak naik minimal 2%, teman-teman sorenya silahkan beli. Atau besok paginya ketika dia belum naik. Kalau misalkan hari Selasanya nih, hari Selasanya tiba-tiba dia langsung koreksi gitu ya, silahkan teman-teman beli. Jual hari Rabu ya, seperti itu. Itu karena memang analisa kita itu ya berpola ya, kita memakai pola. Karena setiap saham itu kita yakini punya polanya dan dia pergerakannya ya minimal nggak jauh-jauh dari histori yang sudah ada gitu. Jadi teman-teman tinggal pelajari aja historinya seperti apa. Seperti itu paling ya untuk Pegas. Jadi silahkan yang sudah punya barang, yang belum punya barang sudah bisa ancang-ancang ya yang di saham Pegas ini.
supportnya tadi udah tahu ya, di daily-nya supportnya di berapa gitu ya, di weekly-nya berapa. Jadi teman-teman harus bisa ngambil keputusan tentunya. Nah ini daily ya, saya lihat lagi di daily. Nah ini supportnya itu di 1065 di daily, supportnya 1065 di daily. Oke, resistennya 1110. Jadi jika besok dia close di atas 1110, silakan boleh hold untuk di hari Selasanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya ya teman-teman, ke saham pilihan yang keempat versi BSS. Halo. Nah, tadi kita udah ke Pegas ya, dan sekarang yang keempat. Yang keempat itu ada saham Antam ya. Nah, baik teman-teman, kita ke saham yang keempat ya. Ini cukup unik nih, yang keempat ini Antam. Kalau menurut saya Antam ini unik ya. Pergerakan seminggu 2 minggu terakhir ini dia mempunyai base atau mempunyai support yang memang benar-benar kuat, itu kelihatan gitu ya untuk Antam. Mudah-mudahan di sini tidak ada bandarnya ya, tidak ada market maker dari Antam. Nah, kita lihat secara trend ya, trend moving average nih. Kita lihat kalau Antam ini posisinya udah uptrend ya, dia sudah posisi MA5 di atas, 20 di tengah, 60 di bawah. Itu menandakan bahwa pergerakan saham Antam secara daily itu dia uptrend ya. Adapun memang ini ada candle merah koreksi, yaitu koreksi sementara lah ya, karena memang tidak serta-merta dia terus-terusan naik setiap hari ya. Cuman trennya dia memang sedang naik nih. Tapi di sini khususnya saya sih gemes ya ke saham Antam ini, karena 2 hari kemarin market itu ya dia pokoknya gemes lah. Karena market itu naiknya kan lumayan gede tuh, lumayan banyak gitu ya. Tapi Antam slow di situ ya, gerakannya bolak-baliknya itu memang di angka-angka tertentu ya. Jadi setiap menyentuh support di situ dia naik lagi, setiap nyentuh di resistennya dia turun lagi. Pokoknya dia bikin baseline di situ ya mungkin ya. Oke, itu untuk trennya ya. Jadi untuk trend daily dia uptrend ya, tapi di weekly belum tentu uptrend. Wah, ternyata di weekly juga uptrend, bos. Ya. Oke, ini untuk Antam juga di weekly uptrend ya. Jadi apalagi di monthly. Nah, di monthly juga udah. Jadi ini sebetulnya simpelnya kalau misalkan kita udah bisa ngebaca di daily, di weekly, di monthly itu udah uptrend semua ya. Jadi dengan kata lain, ya ini untuk swing ke depan juga boleh ini untuk saham Antam. Tapi ingat teman-teman tetap harus punya area stop lossnya. Ataupun ketika mau beli dan mau di hold beberapa lama ke depan gitu ya, teman-teman harus bertahap belinya gitu. Jadi jangan satu kali beli kemudian tinggalkan, nggak seperti itu juga. Jadi teman-teman harus ada time frame-nya. Jadi harus titik di mana teman-teman harus beli, karena saham itu tidak mungkin saham itu tidak mungkin tiap hari itu naik ya. Sangat tidak mungkin tiap hari bisa naik, pasti akan ada koreksinya. Dimana ketika dia koreksi dan memang trennya sedang bagus, teman-teman bisa melakukan pembelian lagi. Nah itu untuk Antam ya, kalau kita dilihat secara uptrend ataupun tren analisanya. Nah oke, kita ngecek ya support resisten Antam untuk minggu depan kira-kira di area mana nih. Penasaran saya juga. Tapi sepertinya area 1150 itu masih belum bisa ditembus ya. Nah oke, ini saya ambil 1145 sih sebetulnya, bukan 50. Jadi 1145 itu masih sebagai resisten kuat dari saham Antam. Kemudian ada lagi nah ini support terkuatnya masih berada di 1050, itu support paling kuat. Support paling kuat di 1050. Tapi teman-teman bisa ngambil titik tengah ya. Atau pivot pointnya itu teman-teman bisa lihat di sini di 1100 lah. Nah ini 1100. Nah ini di 1100. Jadi teman-teman
kalau misalkan kita lagi-lagi ngambil dua posisi ya. Yang pertama yang belum punya barang. Nah, yang belum punya barang. Saran untuk yang belum punya barang itu ketika dia koreksi dan masih di atas 1110, teman-teman masih bisa beli gitu ya. Jadi pokoknya range pergerakan dia 1110, 1145 dan dia belum breakout 1145, silahkan beli area itu pokoknya. Stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman ambil di bawah 1050 ya. Karena itu merupakan support terkuatnya dia. Jadi ketika area 1110 itu dia breakdown, teman-teman average down lagi selama masih di atas 1050. Jadi untuk support 1 bisa 1150, untuk support 2 bisa 1050. Jadi selama di area itu santai saja gitu ya. Jadi jangan terlalu akan ada panic buying ataupun panic selling gitu. Nah, ini di sini ya. Saat ini dia berada di area ini, teman-teman. Nah, kalau misalkan dia breakdown berarti dia akan ke bawah, areanya di sini. Nah, ini support paling kuat nih 1050. Kalau misalkan 1050 ternyata breakdown juga ya wassalam. Mungkin dia akan di bawah 1000. Nah, ini area terkuatnya lagi ada di 950-an. Jadi silakan yang belum punya barang sih bisa melakukan pembelian di area-area itu ya. Nah, sedangkan yang posisi yang sudah punya barang, nah yang punya barang posisinya di mana nih average-nya? Kalau misalkan di bawah, mungkin saran saya masih bisa di hold ya. Masih bisa di hold dengan ngambil aman sih di 950-an ya. Tapi kalau misalkan yang punya barangnya itu punya barang ketika pas terjadi penurunan awal tahun ya itu entahlah. Nah, ini sekitar berapa ini? Sebentar, kita lihat Antam. Wah, ternyata sekarang udah mulai mendekat harga tertingginya ya ternyata untuk saham Antam ya. Kalau dulu sih tahun 2014 sempat ke 1600-an. Wah, berarti sebetulnya makin bagus nih Antam di harga-harga ini. Cuman hati-hati ya, ini udah di atas juga tetap ngambil support resistennya harus disiplin ya, karena harga sekarang itu harga rawan. Harga rawan, takutnya memang dia benar-benar akan turun lagi ya. Nah, kalau kita lihat ya secara kasat mata, ini dia naik nih, kemudian dia turun naik. Nah, ini apa ya namanya, double top ya. Jadi dia sulit sekali menembus resisten itu sehingga dia turun. Nah, jadi takutnya sih seperti itu. Jadi makanya area sekarang itu si Antam ini di sini, teman-teman. Nah, jadi memang udah area krusial ya. Jadi harus cepat mengambil keputusan ketika memang harga bergerak di bawah 1050. Itu batasan paling amannya. Jadi 1050 batasan paling aman. Ya, syukur-syukur minggu depan itu dia bisa berakhir atau bisa close di atas 1150. Jadi kalau misalkan bisa di atas itu ya teman-teman yang udah punya barang sih di hold aja terus itu ya. Apalagi saat ini kan ada isu positifnya akan ada holding ya dari PT Baterai Indonesia ya. Dan tentunya itu berhubungan dengan nikel ya. Jadi prospeknya cukup bagus dan merupakan kan salah satu saham BUMN juga. Ya untuk jangka panjang oke lah. Itu yang bagi yang sudah punya barang ya. Untuk daily, apalagi untuk di weekly-nya nih kalau pengen tetap pegang ya. Karena di weekly-nya juga dia sudah uptrend gitu ya. Nah, ini batasannya mau dipakai MA5 boleh atau di 950-an juga boleh, sama mengikutinya area itu gitu ya. Nah, ini juga kita lihat dari sini value-nya juga kan secara weekly menarik ya. Di Antam ini tahun 2020 ya, kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lain, transaksinya lebih gede di tahun ini ternyata. Jadi memang ini bukan main-main gitu ya kenaikannya, dan IPO dia juga kan 1400, saat ini 1100, masih di bawah harga IPO, tapi memang tidak menjamin sih. Maksudnya tidak ada teori bahwa harga saat ini itu lebih murah daripada harga IPO dan akan kemungkinan akan ke harga IPO. Tidak ada yang seperti itu. Cuman
Kalau misalkan kita lihat sih ya bisa jadi ke 1400. Cuman untuk masalah kepastian sih tidak bisa ditentukan dari sekarang. Nah itu untuk saham Antam ya, baik itu yang sudah punya barang ataupun yang belum punya barang. Itu sesuai analisa tren, support resistennya di mana, area buy pengambilannya di mana. Silahkan teman-teman ambil posisi karena besar kecilnya modal kan itu tidak jadi masalah sebetulnya, tergantung money management kita aja ya. Nah kemudian kalau misalkan kita lihat dari tools ini untuk saham Antam menarik juga nih untuk kenaikan hariannya, cenderung dia bisa naik harian 2-3% itu bisa lah untuk harian ya. Nah ini untuk saham Antam kemarin tanggal 6 itu dia gagal naik nih. Kalau saya lihat dari analisa di sini kemungkinan hari Senin besok dia akan naik, minimal naik 2-3%. Ada kemungkinan juga di atas 5% gitu ya. Karena di sini terlihat bahwa polanya itu pola kenaikan dan gagal naiknya itu bisa kelihatan di sini teman-teman. Jadi silakan teman-teman ambil posisi bagi yang belum punya barang besok waspada di area. Ya tinggal itu aja sih sebenarnya, simpel. Yang penting kita tahu area buy di mana, stop loss di mana. Ketika saham naik turunnya itu kita tidak terlalu panik buying ataupun panik selling gitu ya teman-teman. Oke itu untuk saham Antam ya. Kita next ke saham yang paling terakhir nih, Tidak disangka juga ternyata saham ini jadi saham favoritnya atau ya teman-teman BSS di sini juga pegang saham itu. Oke, kita lanjut ya. Kita ke saham yang terakhir ya. Itu ada saham BES. Oke. Saya lanjut dulu ya. Nah, oke teman-teman, kita ke saham yang terakhir ya. Saham pilihan terakhir itu ada BES. Banyak juga nih yang memilih saham BES ya. Ini juga apakah memang dia belum punya barang ataupun memang sudah punya barang ya. Nah nanti akan kita lihat ya saham BES ini seperti apa. Kalau kita lihat secara daily nih untuk saham BES ya, ini trennya dia sudah sideways ya, dari tadinya uptrend gitu ya, posisi moving average 5 di atas, 20 di tengah, 60 di bawah. Sekarang sudah jadi posisi MA5 sudah dead cross MA20 ya, atau dengan kata lain posisi MA5 sudah di bawah MA20-nya gitu ya. Sehingga memang ini bisa dikatakan dia cenderung akan sideways dulu nih. Cuman sepertinya tidak akan lama untuk dia sideways. Sedangkan kita lihat secara weekly, kalau secara weekly saham BES masih sideways juga ya, formasi ketiga moving average masih belum berurutan. Kemudian secara monthly juga masih belum oke. Bahkan secara monthly dia masih downtrend ya. Jadi posisi moving average 5 harinya masih ada posisinya paling bawah. Jadi ini masih bisa dikatakan downtrend ya. Atau teman-teman yang punya barang BES, kalau misalkan mau di swing ya, di swing lama itu ya batasin aja selama dia masih di atas 159 ya. Jadi moving average-nya ada di moving average 5 harinya ada di 159. Oke, kita secara daily ya, kalau saya lihat memang dia ada cenderung sideways ya. Jadi dia cenderung harganya bulak-balik nih, teman-teman. Kita coba lihat support resisten yang paling dominan ya, yang paling oke. Nah, menurut saya di sini support resisten yang paling oke. Ini juga support resisten paling oke. Nah, ini batasan, sepertinya batasan maksimal hold terakhir itu di 156. Kemudian ada lagi nah ini tentunya ini jadi resisten. Nah, ini jadi resisten terdekat paling kuat nih, 174. Kemarin sempat menyentuh 174, kemudian dia turun lagi ya. Nah, tuh. Oke, cukup sekian ya itu untuk support resistennya. Nah, ini kalau untuk jangka dekat di bawah 163 mungkin saya akan ambil ini. Nah, ini 169. Nah, itu kalau misalkan teman-teman ya saya posisikan yang memang belum punya barang ya, yang belum punya barang, karena
meskipun trennya sudah berubah dari uptrend kemudian menjadi sideways, tapi saham ini masih berpotensi melanjutkan kenaikannya. Seperti itu. Apalagi news tentang lahan industri itu masih oke ya, masih hangat gitu ya. Terutama tentang UU Cipta Kerja yang memang ya masih sangat baru lah. Ini kedepannya masih oke ya, meskipun memang penurunan saham BES ini beberapa hari terakhir ini itu akibat dari laporan keuangan kinerja di kuartal ketiga itu mengalami kerugian atau lebih turun ya, lebih turun dibanding dengan tahun berikutnya gitu ya, dibandingkan dengan tahun berikutnya itu untuk saham BES. Jadi karena performance di kuartal ketiganya ini memang cenderung jelek gitu ya. Tapi setelah adanya UU Cipta Kerja ya kemungkinan ini akan berbalik ya, dari potensi dari BES ini sendiri akan langsung kebalikan lah. Dan nanti dampaknya akan terasa mungkin di kuartal keempat perlahan akan membaik gitu ya kinerjanya. Dan kemungkinan di tahun depan ini akan moncer gitu ya untuk saham-saham lahan industri gitu ya. Tapi di sisi lain dari pergerakan harga sahamnya itu kan udah kelihatan ya di tahun 2020 ini memang pergerakan saham BES ini cenderung dia sudah bisa dikatakan dia sudah higher high lower high ya. Karena dia sudah berada di puncak baru, di puncak yang lebih tinggi dibanding puncak yang sebelumnya di 170-an gitu ya. Dia sudah pernah bikin puncak yang baru di area 200. Jadi memang ini pertanda bagus sebetulnya, secara tidak langsung nih jadi pertanda bagus buat saham BES itu sendiri. Nah, dilanjut tadi ya, yang belum punya barang, teman-teman silahkan bisa ambil selama dia masih di atas 163. Jadi untuk support terdekatnya itu ada di 163 ya. Jadi selama dia masih di atas 163 silahkan teman-teman beli gitu ya. Apalagi masih di bawah 173. Jadi range 163 173 itu bisa dijadikan area buy teman-teman untuk saat ini gitu ya. Batasannya jika 163 ini dia breakdown ya, teman-teman tetap harus bisa memprediksi penurunan dia sampai di mana kira-kira ya, karena takutnya memang ya dia akan terus mengalami penurunan ya. Nah, di sini kita lihat untuk BES ini sendiri ada di low-nya itu di 156. Nah, jadi kalau misalkan breakdown di bawah 163 itu batasan terakhir kita wajib hold-nya itu di 156. Nah, ini ya 156, karena kalau itu udah breakdown ya dikhawatirkan akan kembali ke area 130 ya. Jadi silahkan, ini sebetulnya potensi ke 180 200 itu masih cukup besar ya, cukup besar. Jadi kita tinggal ngelihat daripada pergerakan saham BES ini besok nih, lagi-lagi di minggu depan. Jadi hari Senin sama hari Jumat itu adalah angka-angka krusial biasanya menentukan apakah minggu depannya dia akan lebih baik ataupun memang lebih jelek. Tapi untuk secara daily-nya saham BES ini saat ini masih di bawah MA5. Alangkah baiknya jika dia besok bisa close di atas 173. Jadi yang belum punya silahkan di area 163, 173 atau 156, 163. Itu ya, itu harus dicatat. Nah, karena kita lihat secara weekly ini udah jelek karena dia sudah di bawah MA5 secara weekly ya. Jadi kemungkinan dia masih akan berada di area 156, 163, 173. Jadi angka kunci itu 156, 163, 173 itu yang akan menjadi kunci dari saham BES. Selama 156 masih belum bisa di breakdown, dia masih aman. Oke. Itu untuk saham BES ya. Karena memang pergerakannya ya seperti ini kemarin, tapi naik harian sebenarnya cukup oke. Oke, kita lihat dari ini ya, dari tools BSS kita riset terlebih dahulu teman-teman, kita tunggu. Karena memang kalau secara harian dia oke ya, kelihatannya dari mana harian oke. Kita lihat di sini hariannya dia naik minimal 2-3% sih oke ya. Ini selalu ngebentuk tail, dalam artian dia setiap hari selalu menuju titik high daripada high sebelumnya gitu ya. Titik high baru daripada high sebelumnya. Oke, kita lihat. Sudah. Kita ganti sahamnya BES.
Kita tunggu ya. Nah, di sini kira-kira teman-teman yang belum punya siapa nih? Silahkan ya di watchlist. Nah, sekarang posisinya yang sudah punya barang. Nah, balik lagi saya nanya, posisi barang average-nya di mana nih gitu ya untuk saham base. Nah, kalau misalkan teman-teman punya average barang di harga yang candle yang ini ya, di harian yang ini sebetulnya masih ada potensi gitu ya. Ataupun kalau misalkan teman-teman mau sell on strength, ini masih bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yang di area 190 sampai dengan 120 mau nggak mau harus average down. Average down-nya kapan? Nah, average down-nya kita tunggu pada saat dia apakah memang benar-benar bisa close di atas MA5 besok ya, ataupun memang bahkan dia besok koreksi lagi. Kalau koreksi lagi, teman-teman tinggal perhatiin area 163, 156. Kalau misalkan terjadi reversal di situ, silahkan melakukan average down. Kalau misalkan melakukan reversal ya, misalkan ternyata dia menyentuh nih ke 156, tiba-tiba besoknya dia bikin higher high lower high gitu, candlenya lebih membentuk puncak yang lebih baru ya, yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya, begitu juga lembah yang lebih tinggi daripada lembah yang sebelumnya gitu ya, higher high plus lower high. Nah, di situ teman-teman ambil di candle yang kedua ini terjadi reversal, silahkan teman-teman ambil, silahkan average down gitu ya. Tekniknya kalau misalkan mau sih dua kalinya ya, kalau misalkan kemarin punya 100 slot ya jadi 200 slot gitu ya, supaya penurunan harganya pun kerasa gitu ya, jadi tidak sedikit-sedikit penurunannya. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat secara tools BSS ya, apakah sudah ada base. Karena memang ini menyangkut dengan jaringan ya, jadi telkom apa namanya, maksudnya sinyal. Nah, ini kita lihat ya, sampai sebetulnya hariannya cukup oke ya, cuman beberapa hari terakhir ini memang dia sering koreksi ya. Tapi dia kenaikannya oke, 3%, 2%, 6%, 5%, 2%. Nah, untuk saham base ini sih kemungkinan hari Senin dia masih bisa naik minimal 2% bisa itu. Minimal naik 2% bisa. Silakan yang udah beli sore kemarin untuk saham base, yang mau jual besok pada saat kenaikan 2 ataupun sampai 4% silakan dijual gitu ya. Karena jangan ditunggu-tunggu juga sih, karena tidak kita seringnya saham itu sampai sore itu tidak akan bertahan kuat di zona hijau. Seringkali dia malah merah, koreksi dalam gitu, ataupun bahkan sampai ARB, yaitu kemungkinan itu bisa selalu terjadi. Gitu ya paling untuk saham base ya. Jadi di sini teman-teman yang punya barang dan yang punya barang silakan, sekali lagi saya ingatkan, silakan pantau di area buy-nya, area stop loss-nya di mana. Jangan sampai salah, mau weekly, mau daily, teman-teman silakan pertimbangkan mau seperti apa. Paling seperti itu ya untuk saham-saham pilihan kita di minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari analisa saya. Sekali lagi saya titip, teman-teman perhatikan area buy yang sudah saya sebutkan tadi. Yang belum punya barang silakan jangan terlalu buru-buru untuk membeli saham. Yang belum punya barang jangan terburu-buru juga untuk langsung average down. Karena average down itu kalau misalkan timingnya tidak pas, momentumnya tidak pas, itu hanya akan sia-sia, merugikan modal, tidak berputar, kemudian waktu juga menunggu dengan yang sangat lama. Oke, paling itu dari kita dari BSS ya. Mudah-mudahan teman-teman suka. Kita kembali nanti kita akan kembali di review di minggu depan ya, akan seperti apa gitu sahamnya. Mudah-mudahan besok Senin hijau ya, karena Biden effect. Jadi ya mudah-mudahan sih yang kita sudah punya porto yang masih posisi nyangkut di atas ya bisa sedikit terminimalisir, yang kemarin baru beli besok bisa profit. Oke, salam profit, profit is priority, BSS. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nah, tadi teman-teman udah menyimak semua ya kelima saham andalan atau kelima saham pilihan teman-teman sendiri. Jadi tadi ada BRIS, kemudian ada Telkom, kemudian ada Pegas, kemudian ada Antam, kemudian ada BES terakhir ya. Jadi oke, nanti kita lihat ya minggu depan akan seperti apa kelima saham tersebut. Kita tadi kan sudah ngelihat area support dan resistennya di mana, kemudian area-area terbaik kita untuk melakukan buy, kemudian area-area terbaik untuk melakukan sell gitu, baiknya seperti apa. Teman-teman silakan kalau misalkan punya indikator tersendiri untuk menganalisa saham-saham tersebut, silakan. Kalau misalkan tidak, teman-teman bisa ikuti analisa-analisa tadi yang udah kita
udah kita paparkan ya. Nah, selanjutnya memang teman-teman tinggal niatnya beli saham itu seperti apa ya. Jadi jangan sampai ikut-ikutan yang pertama, kemudian yang kedua memang tidak tahu alasannya kenapa beli saham tersebut ya. Jangan sampai seperti itu, karena keputusan teman-teman itu ya harus cepat ya. Jadi nggak boleh lambat gitu, nggak boleh lambat di sini. Jangan sampai ketika teman-teman melakukan pembelian malah itu sudah di area overbooknya gitu ya, udah di area jenuh beli, sehingga memang ketika teman-teman beli saham itu malah turun. Oke, jadi silahkan disimak ya, silahkan diperhatikan kelima saham tadi, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Disclaimer tetap on, BSS profit is priority. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagi nanti ya di saham-saham untuk minggu depan lagi.